لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormatin, kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Taubah, yaitu Bapak Ubaidillah. Ya, mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin itu Pak ya. Yang sama kita hormati akhinal kiram, yaitu Bapak Ustadz Amin Ma'ruf, Bapak Ustadz Ma'ruf Amin ya. Ma'ruf. Alhamdulillah beliau kita doakan pula mudah-mudahan beliau dan keluarganya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati yaitu orang tua kita, ayahanda kita, Bapak Haji Ahmad. Ya, Bapak Haji Ahmad tadi mana Pak Haji Ahmad? Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Bapak Haji Ahmad dan para sepuh sekalian, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus Masjid Al-Taubah, tanpa mengurangi rasa ta'zim wa hormat saya, ma dzakartu wahidan. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ada ya? Sedikit kosong. Iya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada subuh, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kembali bersilaturahim antar sama jamaah. Dan alhamdulillah semalam ya Ustadz ya, semalam Ustadz menghubungi kami, insyaallah memang saya sudah ingin bersilaturahmi kembali kepada Bapak sekalian di sini. Alhamdulillah Allah izinkan, dan izinkan pula saya pada waktu yang sangat singkat ini ingin sebentar mungkin ya menyampaikan mengenai ada apa sih dan bagaimana sih kita mengisi bulan Muharram ini. Dan ternyata di bulan Muharram ini yang tadi disampaikan di mukadimah, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ya, 12 bulan. 12 bulan dalam ketetapannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu, yang 12 bulan apa sih? Muharram. Kemudian apa? Safar. Kemudian apa? Jumadil awal, Jumadil akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir, Rajab. Kemudian apa? Sya'ban. Ketemu lagi setelah Sya'ban, Ramadan. Kemudian Syawal, Zulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
4 bulan haram itu apa? Haram itu dimaksudkan di sana Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di bulan Dzulqa'dah kemudian masuk Dzulhijjah ada kegiatan di sana, bagaimana kita ada ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah muakkad, ibadah kurban. Kemudian bulan Muharram ini semestinya kita jadikan momentum bagi kita untuk apa? Hijrah, berpindah dari segala macam perbuatan-perbuatan yang tercela menuju kepada perbuatan yang terpuji. Itu ya. Yang tadinya kita tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala menuju berupaya untuk selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut itulah maka kita bisa menumbuhkan rasa syukur, menimbulkan sifat sabar dalam hati kita yang pada akhirnya bisa menuju ke istiqomah dalam ibadah. Itu proses ibadah nggak mudah, Pak. Jadi kalau ada orang yang minta, Pak doakan saya supaya istiqomah, nanti dulu dah. Panjang proses itu, Pak. Syukur, sabar dulu, penyakit hati kita obati tuh di situ ya. Nanti dapat kita istiqomahnya hingga ajal menjemput tiba. Itu ya. Istiqomah luar biasa itu, Pak. Suatu amal ibadah yang tidak mudah kita lakukan loh. Salah satunya contohlah sholat subuh berjamaah lah, ya. Sholat subuh berjamaah, kalau terus konsisten, terus kita ikut taklim, yang mana insya Allah di sini diisi ya. Habis subuh ada taklim terus. Tadi di mukadimah kita sampaikan lagi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fin, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka akan diberi pemahaman dalam urusan agama, baik itu ilmu tauhid, baik itu ilmu syariatnya atau fikih, baik itu ilmu hakikatnya atau tasawuf. Maka semua itu ulama yang sudah membagi ilmu menjadi secara umum menjadi 3 tersebut, semestinya bisa kita raih ketika ada kesempatan untuk menggapainya. Salah satunya adalah di sini, di Masjid atau At-Taubah. Itu taklimnya masya Allah, jangan kita tinggalkan, Pak, ya. Apalagi di sini sudah diundang pengajar-pengajarnya atau narasumbernya, ustaz-ustaznya yang berkompeten di bidangnya. Ada yang mengisi tahsin ya mungkin ya, ada yang mengisi untuk pelajaran ilmu tajwidnya, ada yang mengisi hadisnya dan sebagainya. Dan jangan lupa juga tentu ilmu syariatnya jangan ditinggalkan, penting juga itu, Pak. Walaupun kita dari kecil sudah tahu ya, terkadang ini Pak, saya alami sendiri, Pak. Kita tahu sudah dalilnya, kita tahu dan kita sudah mengerti bagaimana Quran hadisnya, tapi ketika kita mendengarkan seseorang kembali mengulas ilmu tersebut, itu seperti refresh kembali pikiran kita, Pak. Remind kembali. Oh iya ya, ternyata di sana kita belum mengamalkannya. Itu seperti itu, Pak. Ya, silakan kita selalu berupaya ya, kalau sekedar pusing-pusing dikit datanglah ke masjid. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid At-Taubah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, dari 4 bulan itu ada bulan Muharram yang alhamdulillah saya mendengar kabar di sini luar biasa ya. Penyambutannya ada mengadakan pawai kemana berkeliling, syiarnya luar biasa. Kemudian ada belum santunan belum ya? Oh, sudah ya, sudah mulai ya. Itu perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang bersifat sosial. Dan memang ulama mengajarkan demikian ya. Dan tentunya kenapa sih itu dimaknai sebagai bulan haram? Nah, ini nih. Manal haram anal maksiyata fiha asyaddu iqaban wa ta'atu fiha aksaru sawaban. Kata ulama begitu. Nah, Imam Fawroji itu mengatakan demikian tuh. Dia katakan maknanya haram itu bukan haram yang kita kenal itu ya, seperti
melakukan perbuatan maksiat, tapi adalah bahwasanya di bulan ini setiap maksiat yang dilakukan itu lebih keras tuh balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan yang kita lakukan di bulan haram ini, ya bulan Muharram tentunya, adalah lebih banyak pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan, masih sehat lah, masih panjang umur tuh. Ya, kita manfaatin ini Pak. Masuk tadi selesai sholat, kita sekarang taklim walaupun ya sebentar lah. Nah di dalam bulan ini pula lah, kenapa sih ada satu, selain kita tuh mengenal penanggalan hijriah ya, nggak satu, ada amalan-amalan yang insya Allah kita bisa amalkan dengan baik. Itu apa? Tanggal 10 Muharram. Ya, itu lebih dikenal dengan Asyura. Kenapa demikian sih? Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fajada yahuda yasumuna Asyura fasu'ilu an dzalik faqulu hadha yaum alladhi azharullahu fihi Musa wa Bani Israil al-Fir'aun. Jadi disebutkan di situ ya. Kemudian maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu awwala bi Musa fa amara bi somihi. Ketika Nabi memasuki kota Madinah, di sana beliau mendapatkan orang Yahudi itu sedang berpuasa Pak, tanggal 10 Asyura itu. Ketika berpuasa di sana, kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian melakukan hal demikian? Maka orang Yahudi itu menjawab bahwasanya hari ini adalah hari Allah Ta'ala memenangkan Nabi Musa beserta kaum Bani Israel atas Fir'aun. Maka Nabi mengatakan kembali, kami adalah lebih berhak kepada Nabi Musa dibandingkan kalian. Fa'amaro bisomihi, maka Nabi memerintahkan untuk puasa pada hari itu. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Hanya saja ada tambahan sedikit, ketika puasa bulan Asyura, tanggal Asyura tanggal 10 Muharram tersebut ditambahkan 1 hari Pak, atau 3 hari lah, misalnya 9, 10, 11 atau 10, 11 atau 9, 10, supaya tidak menyamakan amalnya seperti orang-orang Yahudi ini pada saat itu ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Itu satu. Yang kedua ya, yang pertama adalah penanggalan hijrah ya. Penanggalan hijrah tersebut tadi ya, dan hijrah tersebut berdasarkan apa sih? Adakah kita mengenal Syamsiah dan Qamariyah? Jadi kalau Syamsiah itu tahun Masehi, berdasarkan perputaran si bumi ini mengelilingi matahari, maka kita mengenalnya memang itu termasuk lunar juga ya, bulan lunar, mengenalnya Syamsiah tahun Masehi. Kalau Qamariyahnya berdasarkan bulan memutari bumi, maka kita mengenal tahun Qamariyah Hijriah. Nah kalau tahun Syamsiah itu sudah ketetapan itu Pak dari dunia, dari PBB ya. Jadi di sana ada, ingat siapa dulu, ingat yang Raja Agus ya, menetapkan penanggalan, kemudian memberikan nama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember, kemudian itu jadi ketetapan oleh PBB, disebarkan seluruh dunia. Seperti itu. Nah, hanya saja kita jangan melupakan kalender Hijriah ini. Ada apa di bulan Muharram, ada apa di bulan Safar, ada apa di bulan Jumadil awal, Jumadil akhir, terus supaya kita bisa mengontrol nih kegiatan-kegiatan ibadah kita. Kira-kira sudah hafal semua kan Pak ya? Tahun Hijriah ya, dari Muharram sampai ketemu Zulhijjah ya. Kayaknya hafal Zulhijjah aja nih pada saat mau tongkor rame-rame nyembelih tuh ya Mbak.
Oh, rame-rame Ramadan sama Zulhijjah ya. Biasanya ingat di situ aja kita tuh. Di Ramadan rame-rame kita buka puasa, tuh rame-rame. Pokoknya yang rame-rame lah, yang hijau royo-royo tuh. Biasanya kita kenal situ. Ingat lah biasanya di situ. Zulhijjah, wow, apalagi itu. Tarik-tarikan daging tuh biasanya. Ya kalau nggak mau tarik-tarikan daging semua dicacak aja Pak, pala cacak aja. Jadi rapi semua tuh kalau kalau kulit nggak ada yang mau kulit biasanya tuh dikasih ke orang. Itu kalau memungkinkan kita ingat tuh supaya pengontrolan ibadah kita ada apa bulan ini. Nah bulan Muharram, masya Allah 10 yang Asyura itu ada peristiwa-peristiwa penting. Satu peristiwanya apa? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan kaum Nabi Musa dengan kaum Bani Israil atas Fir'aun. Satu. Kedua, berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Banyak tuh. Kemudian apa lagi? Tiga, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Ya, ikan nun. Ada yang mengatakan ikan paus sekarang. Ada yang mengatakan katanya lewat di WA itu masih hidup dia. Lagi muter-muter di laut. Bude, pernah nggak lihat WA-nya Pak ya? Bener apa nggak tahu juga kita ya. Kalau kita punya helikopter sih Masjid At-Taubah jamaah buru-buru sudah gantian. Berangkat kita lihat ikannya, besar kan ikannya Pak. Itu video ya, saya nggak tahu apa itu settingan atau enggak ya. Kalau memang benar, masya Allah, luar biasa ikan besar sekali. Lebih besar ikan paus Pak. Seperti itu. Ada pernah lewat seliweran di WA. Itu saya nggak tahu, saya benar apa enggak kita nggak tahu kita. Nah, kemudian apalagi kemudian lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Lahir Nabi Isa alaihissalam, kemudian di situ peristiwa apa lagi? Lahirnya Nabi Ibrahim juga. Tuh. Kemudian apa lagi? Nabi Idris. Nabi Idris itu kan langsung ke langit tuh Pak dia, beliau tuh. Kemudian Nabi Yakub sembuh dari pandangan matanya itu yang buta, dia sehat. Kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan diangkat dari apa tuh? Pada saat beliau tuh dimasukkan ke sumur oleh saudaranya, diselamatkan oleh musafir yang dari negara apa sekarang kita sebutnya apa? Mesir ya. Diselamatkan. Kemudian apalagi Nabi Muhammad SAW diampunkan segala dosanya baik masa sekarang dan yang akan datang. Maka disebutnya maksum itu ya Nabi kita. Jadi jangan ada yang mengatakan siapa tuh ya pernah muncul suatu pendapat Nabi kita punya dosa juga, tidak Pak. Jadi hal-hal yang ketika ada kesalahan itu hanya untuk ibrah bagi kita. Jangan begini sama orang du'afa, bersifatnya teguran bukan dosa dari Nabi kita. Mohon maaf ya, kalau kita perhatikan ada beberapa hadis yang seolah-olah itu memojokkan kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya melemahkan dakwahnya beliau. Nah itu mesti hati-hati Pak. Ada penyampaian seperti itu ya. Satu contoh misalnya, ini sih pendapat ya, pendapat yang muncul sekarang ingin memuliakan Nabi kita. Nah ini peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang tentunya tidak bisa kita lupakan. Akhirnya ulama mengajak kepada kita semua, yuk mari di bulan Muharram ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Seperti misalnya tadi nanti insya Allah ya, insya Allah ini kan hari besar kita ini Pak, termasuk suatu hari besar loh. Ada kegiatan sosial menyantuni anak yatim, ya Pak ya. Apalagi berbuat baik deh, sodako, sholatnya yang benar, rapikan sholatnya dan lain sebagainya. Anak yatim disantuni, apalagi janda juga ya, janda mah janda itu kita santuni yang tidak memang ada kemampuan. Ayo mulailah awali bulan Muharram ini untuk supaya kita konsisten ibadah yang baik 11 bulan yang ke depannya. Bisa nggak kira-kira seperti itu tuh Pak? Ya, niatkan sama-sama, kita niatkan innamal a'malu binniyat ya. Kalau udah muncul dari niat dari kita yang punya kemampuan seperti itu, ayo sumbang, sodako,
infak, sodako, zakat, ya jalankan sajalah. Itu semua kebaikan itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini. Ya, wa ta'atu fiha asaru sawaban. Bapak jamaah Masjid At-Tawbah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di samping itu ya, di bulan Muharram ini tentunya kita berupaya untuk apa sih? Muhasabah tentunya ya. Introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum, hitunglah tuh, hisablah dirimu, amalmu. Sayyidina Umar itu Pak, pernah dengar ceritanya enggak? Sayyidina Umar kan beliau tuh punya pakaiannya nggak seperti kita ini, mau keren-keren bener tuh beliau tuh sama saya merah, itu gamis bagus-bagus, kan beliau tuh cuma camping tuh dicatat tuh, dia berusaha catat amal-amalnya di situ untuk mengingatkan dirinya, minggu ini apa yang sudah saya amalkan ya, tuh punya catatan sendiri, kira-kira bisa nggak kita ya, tanggal sekian hari Ahad datang ke masjid saya berjamaah, nanti jam 7 saya berbuat baik untuk keluarga saya, kumpul begini segala macam, begini makan bersama dengan keluarga. Kemungkinan bisa nggak seperti itu? Tapi contoh salah satu sahabat tersebut luar biasa, dia bisa meneliti amal-amal ibadahnya selama hidupnya beliau, masya Allah. Hasibu, maka beliau katakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah, hitunglah amalmu sebelum nanti engkau akan dihisab di yaumil qiyamah. Wah, kalau di sana tinggal apa yang kita dapatkan sekarang, zikir yang banyak, zikir yang jangan sedikit lah. Kalau zikir lapat apa subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, apalagi tuh Allahu Akbar 1000, udah 1000 semua, 10 kali putaran mah gampang dipakai begini. Kalau yang nggak ada nanti saya cariin ada berapa orang. Nanti kita upayakan sama beliau tuh. Tasbih kasih satu Pak, beliin satu 10.000, 10 orang berapa? 1 juta. Baru 100.000 dipakai, kita bagian pahala juga nih. La ilaha illallah 1000. Nah itu zikir perbanyak seperti itu. Bapak jamaah Masjid At-Tawbah nama Allah Subhanahu wa taala, barangkali karena guru kita Ustadz Amin Ma'ruf mungkin sudah menyampaikan tentang isinya bulan Muharram sebelumnya ya. Saya itu sudah melihat beliau lihat di iklannya beliau di sana ketika dia taklim, ternyata sudah membahas semua tentang Muharram. Ya, saya hanya sekedar melengkapi saja, menambahkan. Barangkali kita lupa tadi. Mudah-mudahan kita ingat dan mudah-mudahan kita bisa amalkan satu amalan berpuasa di bulan Muharram ya. Ya? Iya. Baik. Nah, sebentar lagi sudah mau jam 6 nih. Baik, sebelum kita akhiri, dari Bapak sekalian ada sedikit pertanyaan yang susah nanyanya. jadi PR lagi. Ada pertanyaan bareng Pak? Cukup. Udah paham semua Pak ya? Paham ya? Paham guru yang paham. Kita aja belum paham. Banyakan begitu tuh. Ya mah. Paham guru? Ya. Oh paham ya. Oh. Ya dah. Guru yang paham. Nanti jemaahnya belum. Kapan-kapan aja lah. Alhamdulillah, syukurillah. Gimana? Ya baik. Baik, Semir. Baik. Ini sambil kita, karena pertanyaan nggak ada pertanyaan Pak ya. Cukup ya, udah cukup jelas ya, nggak sulit memang. Ini persoalan yang tinggal bagaimana kita mengamalkan saja ini. Mudah-mudahan Allah Taala izinkan kita untuk mengamalkan berbagai macam amal saleh di bulan Muharram ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ada doanya itu sebenarnya kalau kita mau kuat
mau kuat Pak, mau kuat ibadah, ada doanya. Doanya itu ada, nanti belakangan lah kita amal, saya kasih tahu doanya. Bisa, apa bisa kita laksanakan, asal mau. Doanya kita baca terus bisa itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita tutup ini, tutup dengan doa. Cukup Bu ya? Emang biasanya kalau banyak pertanyaan tuh tentang fikih itu, waduh, luar biasa tuh pelajaran-pelajaran fikih ya. Pelajaran-pelajaran ilmu tajwid, baca Quran, banyak pertanyaan tuh. Quran itu tiap kalimat ada hukumnya, hukum tajwidnya. Ngeri Pak. Belajar ilmu Quran jangan dikira kita sepele itu. Wah. Kalau menurut saya lebih sulit belajar ilmu Al-Quran hukum tajwidnya daripada kita baca-baca kitab, baca-baca ini segala macam itu ya, ilmu-ilmu seperti itu. Lebih sulit itu tuh Pak daripada belajar ilmu nahu. Ilmu nahu saraf pun kita hafal begini-begini, masukin. Udah begini rumus-rumusnya begini, seperti itu. Tapi ilmu Al-Quran, Masya Allah, itu setiap oretan Al-Quran, ya Allah ya Karim, dia punya hukum sendiri. Apalagi kalau Bapak masuk ke qiraah sab'ah, ya Allah ya Karim, tambah menjelimet lagi di situ. Jadi alhamdulillah kalau ada ustadz yang bisa mengajarkan begitu, jangan nggak hadir itu Pak. Iya, supaya kita paham. Dan pontennya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita optimal membaca Al-Quran dengan hukum tajwid yang optimal, maka pontennya lebih baik dibandingkan orang yang tidak belajar, hanya bisa aja itu, seperti itu. Jadi beda, ada yang pontennya A, pontennya B, pontennya C, seperti itu. Baik Pak. Alhamdulillah ya, subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Itu dengan jadi 2 bulan itu yang utama yang sering diperdebatkan, artinya soal melihat hilal. Iya. Ya, ini yang mau saya tanya, ini apakah ini kok 1 Muharram ini nggak dilihat hilal ya, atau emang sudah ada ketentuan secara nisabnya, atau bagaimana dengan bulan Muharram sendiri? Kenapa nggak diisbatkan gitu di sidang isbatkan untuk penentuan bulan Muharram? Oh iya. Baik. Ya kan kalau Idul Fitri, Syawal itu Ramadan, itu disidangkan dalam sidang isbat. Iya. Kan bisa juga ini terjadi kemungkinan itu entah bergeser duluan atau entah mungkin ada beberapa perbedaan pendapat tentang kapan sih bulan Muharram jatuhnya, tahun baru Muharram. Oh iya. Baik. Ini pertanyaan Pak Ustadz. Itu ya pertanyaannya. Pertanyaan luar biasa ini. Pertanyaan S2. Pertanyaan S2 luar biasa ini Pak. Pak siapa Pak? Uhud Pak. Pak Ruhut. Uhud. Ya? Uhud. Luhut Panjaitan. Jabal Uhud Pak. Kirain Pak Luhut Panjaitan. Jabal Uhud Pak. Nggak pakai binsar kan? Uhud ya. Saya kira Uhud. Baik, ini luar biasa pertanyaannya Pak. Kenapa saya memilih paham begini Pak ya. Kalau saya ini pribadi ya, kita nggak usah buka banyak dalilnya. Kalau saya pribadi ini, saya mengikuti pemerintah. Itu ya. Nah, itu satu dulu. Mengikuti pemerintah ini, mohon maaf ini Pak, mohon maaf ya. Saya mengikuti pemerintah. Ya. Ya atillah wa rasul oleh amri minkum gitu ya. Ya alladzina amanu atillah wa rasul oleh amri minkum. Ketetapan pemerintah saya ikuti. Saya pribadi. Kemudian bagaimana kok muncul sisa tanggal tahun baru itu sudah diisbatkan katanya, kata beliau. Luar biasa pertanyaannya. Yang biasa ditetapkan ya, keputusan tersebut adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sholat Idul Fitri Idul Adha itu dengan pasti muncul pendapat tuh Pak, imkanul ruqyah, imkanul hilal. Itu pasti itu Pak. Nah, ada juga pada bab wujudul hilal. Seperti itu. Kemarin ia mengambil
hari Sabtu tuh ya, hari Sabtu, maka beliau itu mengambil wujudul hilal. Ini saya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Waktu saya di Sumatera, saya punya om itu ketua Muhammadiyah di sana, di daerah Palembang. Saya tanya sama beliau, saya mohon maaf ini saya di NU ini Pak, saya aktif di NU. Saya tanya sama beliau, itu om saya ketua Muhammadiyah sana. Saya panggilnya Mamang waktu itu. Mang, saya mau tanya ini Mang, kenapa sih Mamang katakanlah organisasi Muhammadiyah itu tidak pernah sama dari keputusan pemerintah gitu. Seperti itu ya. Walaupun katanya notabene NU di sana. Apakah memang tidak ada ru'yatul hilalnya? Kata beliau ada. Ini beliau cerita ini. Nanti saya nggak sebutkan namanya. Jadi beliau itu begitu muncul hilalnya baru 1 derajat, dianggap sudah masuk tuh. Kan ketetapan kita sekarang sudah naik sampai 3 sampai 4 derajat ya. Hilal hilal itu yang bulan itu melengkung itu loh. Hilal tuh. Kalau bulat kan badar. Nah, beliau seperti itu. Ya, terus lah kenapa akhirnya saya simpulkan kalau beliau keputusannya seperti itu, jadi sulit disamakan deh. Sama yang ditetapkan oleh pemerintah sulit. Seperti itu, Pak. Adapun tadi tahun baru Islam mengikuti bagaimana tuh awalnya tadi itu isbat dari Idul Adha. Ini kan 2 loh Pak, munculnya si bulan Muharram ini loh. Ada tanggalan Muharramnya semalam, bahkan di beberapa tadi semalam saya lewat di Bogor, mereka baru mengadakannya malam ini 1 Muharramnya. Ada yang mengadakan malam Sabtu kemarin, seperti itu. Nah, tapi begini Pak, itu kan hal-hal yang tidak menyangkut ibadah yang apa? Ya, ibadah wajib. Maka biarkan sajalah, kita tidak perlu terlalu untuk harus seperti itu loh. Ya, kita biarkan saja fenomena seperti itu. Adapun tadi yang keputusan Idul Adha, Idul Fitri untuk menentukan masuknya ke sana ke bulan Muharram tersebut dari Idul Adha. Seperti itu Pak. Gitu Pak ya. Dia tidak mungkin diadakan isbat untuk 1 tahun baru Islam, karena kan sudah ada di situ Idul Adhanya tanggal sekian, akan dapat tanggal 1 Muharram di tanggal sekian. Tapi kemarin kan yang di mana? Di mana? Pak, yang malam Sabtu itu di mana? Yang mengadakan di sana keputusan berapa? Keputusan apa sih disebutnya? Apa yang tahu siapa? Guspul. Keputusan apa? 3 menteri ya? 3 menteri ya? Nah, SKB 3 menteri mengadakan malam 1 Muharram malam Sabtu. Itu putusan beliau. Gitu. Nah, itu nggak terlalu bisa. Artinya tidak perlu kita adakan, tidak perlu menurut hemat saya tidak perlu diadakan isbat 1 Muharram, sudah didapat dari ketika penetapan Idul Adha tersebut. Jadi masing-masing pendapat aja itu Pak. Iya seperti itu Pak. Tapi saya kembali ke tadi, saya mengikuti pemerintah. Gitu Pak. Baik ya. Saya kira begitu Pak ya. Ada itu. Coba loh Pak. Oh iya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Saya pernah mengaji bahasanya imam waktu membaca Al-Fatihah, kemudian makmum itu yang satu ngikutin bisa, kemudian yang kedua setelah amin baru makmum membaca Al-Fatihah. Mohon penjelasan review ini. Ya. Terima kasih. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa ini. Pertanyaan yang luar biasa sehari-hari kita pakai, Masya Allah, luar biasa. Baik, saya baca di kitab Hasyiah Bajuri ini Pak ya, saya bajurin. Nah, saya bajuri. Nanti kita buka dulu ya, belakang kumpulan hadisnya. Satu pendapat, ketika imam sedang membaca suratul Fatihah, kita mendengarkan makmumnya. Satu pendapat. Itu ya. Tadi persis ini. Kitabnya Syekh Bajuri, kitab fikih itu Pak.
Satu pendapat yang kedua adalah yang bisa berbarengan dengan si imam tersebut baca suratul Fatihahnya. Nah, tapi saya mengambil pendapat kita mendengarkan dulu suratul Fatihahnya si imam, kemudian kita aminkan. Nah, di situ ada disebutnya sakata baina surat sakata bainal Fatihah wa surah, ya, sunnah diam sejenak antara suratul Fatihah dengan baca surah. Itu si imam. Kenapa memberi kesempatan kepada makmum membaca suratul Fatihah? Gitu ya. Ukurannya bagaimana ukurannya? Ukuran tasbih atau ukuran baca surat Al-Ikhlas? Jadi kalau Bapak melihat ada imam yang diam sebentar, itu memang memberikan kesempatan kepada sunnah diam untuk supaya si makmum selesai baca suratul Fatihahnya. Karena ada hadis la sholata liman lam yaqra bi fatil kitab. Tidak sah salat seorang kalau tidak membaca suratul Fatihah, berarti baca suratul Fatihah tersebut. Itu Pak ya. Tapi jangan terusin baca. Kenapa pakai bismillah alhamdulillah, enggak usah ya. Enggak usah di situ ya. Di situ saja perbedaannya. Nah, jadi baiknya Bapak dengarkan dulu. Umumnya imam sudah tahu lah, sudah paham tuh. Dia memberi kesempatan kepada si makmumnya, tidak buru-buru untuk menyelesaikan untuk membaca surat tersebut atau ayat Al-Quran seperti itu. Nah, kalau jadi itulah di situ aja. Nanti panjang lagi itu ya. Seperti itu Pak. Silakan Pak. Jadi menurut iman saya berdasarkan tadi itu ada dua pendapat, tapi saya memakainya adalah selesai dulu si imam baru kita baca suratul Fatihah. Seperti itu Pak. Baik. Iya mantap ini. Ini kayaknya mesti offline nih. Pak. Ini masih koridor di dalam topiknya lah, mungkin tadi di luar dari topik. Maksud saya Sini aja biar. Ya ini bisa diterima ya Pak ya. Tadi ya. Nanti kita pendalaman lah nanti. jadi pertanyaan saya tentang kan penanggalan daripada hijriah ini kan zaman kekhalifahan Umar bin Umar, Khattab. betul, Sayyidina Umar. Terus ini bagaimana kok sebelum zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ini sudah ibaratnya perhitungannya sudah ada seperti kelahiran Nabi Muhammad. Iya udah tahu berarti beliau paham saya maksudnya. Ingin penegasan aja kan? Paham. Jadi iya. hitungan mundurnya tuh apakah gimana? Sedangkan kan tadi secara hukum melihat daripada turunnya bulan gitu mungkin. Nah maksud saya pertanyaan itu bagaimana kok bisa disebutkan tahun sebelum dibentuknya bulan daripada bulan Hijriah. Iya, informasi. Baik, saya jawab dulu ya. Iya, makasih Pak. Jadi sebelum dimunculkan satu Hijriah bulan Muharram itu banyak kan pengajuan-pengajuan dari para sahabat. Bagaimana kalau hari lahir Nabi sebagai penanggalan awal tahun itu, tahun Hijriahnya, tahun barunya Islam itu loh. Nah, kemudian ada yang mengajukan bukan tanggal 1 Hijriah tuh, ada tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian tahun gajah. Nah, Sayyidina Umar muncul di situ dengan alasan bahwa dengan hijrahnya Nabi disitulah kebangkitan. Nah, kebangkitan umat Islam untuk mengembangkan perjuangan agama Islam pada saat itu disepakati Pak. Sepakati. Kalau bulan Muharram kan sudah diinformasikan dari Al-Quran tadi tuh, surat Taubah. Taubat, memang dari situ mengambilnya beliau. Saya Hitung mundur bisa gitu Pak ya. Iya. Hitung mundur setelah terbentuknya penanggalan itu. Iya. Hampir sama perhitungannya dengan perhitungan Masih. depan. Oh. Jadi Mundur ke belakang. Ya kalau misalnya dia seorang ahlinya Pak, ahli ilmu falak itu ya, ini bisa. ya. Kalau kita jangan Pak. Kalau bukan ahli jangan. Jangan coba-coba ngitung mundur. Ntar keblinger malah keblinger. Ya kalau misalnya nggak bisa, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian pada orang ahli zikir yang ahli di bidangnya apabila kalian tidak mengetahui soal halnya. Nah silakan seperti itu Pak.
Kita ada yang menentukan, oh ini ahli falak, ya kita ikut beliau sajalah. Ya, kalau kita tidak punya ilmunya, seperti itu Pak ya. Alam bisawab. Dulu itu belum ada pertentangan tentang isbat dulu Pak ya. Isbat. Zaman mungkin zaman tadi Umar bin Khattab. Iya. Jadi penentuan. Wah, ini bagus pertanyaannya itu. Itu hisapnya ke sini Pak. Bukan di zaman Nabi kita hisap. Ruqyah masih langsung kelihatan bulan di padang, oh tanggal sekian bulan muncul. Ayo puasa, seperti itu Pak. Dulunya ru'yatul hilal. Kan dari satu orang khalifahnya. Fasumu bi ru'yatihi fabtiru bi ru'yatihi. Hadisnya begitu ya. Fa'in guma fa'akmilu sa'bana salasita yauman. Maka lihatlah bulan ketika engkau berpuasa, berbukalah. Lihatlah bulan ketika engkau akan berbuka. Berarti maksudnya tuh tadi awal puasa sama awal Syawal tuh. Kemudian kalau pada saat akhir dari Syawal itu enggak kelihatan bulan, akhir Ramadan tidak kelihatan bulan, sempurnakan tadi tuh awal akhir apa? Akhir Sya'ban, sempurnakan bulan Sya'ban jadi 30 hari, maksudnya begitu tuh tadi tuh. Hadis tersebut. Di situ tuh awalnya beliau. Adapun yang hisab ke sini tuh Pak, hisab ke sini, ulama ke sini tuh. Kamu belajar ilmu falak, segala macam gitu ya. Seperti itu. Itu panjang ceritanya. Seperti itu. Ya, Pak. Berarti pertanyaan, apakah zaman Sayyidina Umar ada ilmu falak? Sudah ada, tapi tidak seperti yang kesininya. Beliau paham semua Pak, yang perbintangan paham beliau. Baik, Samir cukuplah sudah Pak ya. Sudah jam 6 ini. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama kita reminder lah, kembali kita menyegarkan kembali ingatan kita. Oh ternyata di bulan Muharram ini bisa menjadikan titik tolak bagi kita untuk semakin meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya bisa semakin memperbaiki sholat kita, memperbaiki apa lagi, latihan puasa kita, berbuat sosial kita tuh, berbagi, sharing rezekinya. Ingat-ingat tuh, ini saatnya yang terbaik. Saat terbaik, apalagi berbuat baik pada keluarga juga Pak, sama istri sama anak di rumah ya. Yang punya istri, iya. Istri Pak. Atau yang punya istri. Nah kata beliau tuh, kata Pak Uhud. Ada Al-Quran nggak ada istri doang, istri. Iya siap. Ilmu menjama itu Pak bahasa. Baik, Bapak sekalian, mari kita sama berdoa mohon pada Allah SWT. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita sampaikan sama-sama kita kaji bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i ajmain. Hamdan syukran hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama huwa al-azim sultanik. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tanafina wa barakna fi ma qina bi syarri ma qadait fa innaka taqdiru wa inna wali azm nasru wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'al afah fi dunya wal akhirah. Inna nas'al afah fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.